Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 3 Desember 2025. Kalau tanggal 1 kemarin kita merayakan martir yang wafat di bumi pertiwi, hari ini kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, iman dan pelindung misi yang pernah mewartakan Injil hingga ke Maluku, Indonesia. Fransiskus Xaverius dilahirkan di Spanyol pada tahun 1506. Beliau adalah seorang imam dan misionaris besar dalam gereja. Fransiskus Xaverius belajar di Universitas Paris dan di sanalah ia berjumpa dengan Santo Ignatius Loyola. Ignatius pernah bertanya kepadanya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Perkataan dari Ignatius ini menggema dan menggetarkan hati Fransiskus Xaverius hingga akhirnya ia mengikuti jejak Ignatius dan memberikan diri untuk menjadi imam. Fransiskus Xaverius diutus untuk menjadi misionaris ke Hindia Belanda. Ketika mempersiapkan keberangkatannya, Raja Portugal hendak memberikannya hadiah untuk perjalanan misinya. Lalu Fransiskus menolak pemberian raja dengan cara halus dan ia berkata, cara terbaik bagi seorang untuk mendapatkan martabat sejati adalah dengan mencuci baju serta memasak makanannya sendiri. Wah, dahsyat sekali Santo Fransiskus. Ini seperti yang saya buat di tanah Papua. Fransiskus Xaverius dikatakan mempertobatkan banyak orang. Ia membaptis begitu banyak orang sehingga tangannya pun tidak mampu lagi ia angkat. Karena terlalu lemah saking banyaknya yang ia baptis, luar biasa. Suatu ketika ia berhadapan dengan segerombolan perompak yang garang. Ia sendirian dan tanpa senjata kecuali salib yang ada padanya. Gerombolan perompak itu mundur kembali dan tidak jadi menyerang penduduk Kristen karena memandang salib Tuhan yang dikenakan oleh Fransiskus Xaverius. Sepanjang karya misinya, Santo Fransiskus Xaverius senantiasa dipenuhi oleh sukacita yang datang dari Tuhan. Ia mendambakan untuk dapat bermisi ke tanah Cina. Namun ia jatuh sakit. Ia wafat pada tahun 1552 di sebuah pesisir di Cina pada usia 46 tahun. Di tanah Maluku, di Ambon, terdapat patung Santo Fransiskus Xaverius yang menjulang tinggi. Tempat ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di bumi pertiwi dan mewartakan Injil di tanah Maluku. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Bapak Kardinal kita, Bapak Kardinal Ignatius, adalah buat saya pribadi yang hangat, lembut, dan bijak saya kira. Setiap kali para imam yang hendak diutus menjalani perutusan, penugasan, beliau akan selalu ngajak ngomong, ajak bicara. Dan beliau selalu membuka pembicaraan dengan hal ini. Romo, seandainya Romo diutus ke tempat ini, apakah Romo berkenan? Luar biasa sekali bukan? Imam yang menjalani perutusan akhirnya bukan hanya menjadi sebuah perintah dari pimpinan belaka. Bukan suka-suka uskup dan sekedar taat terhadap otoritas. Namun perutusan menjadi pelayanan yang penuh sukacita dan tanpa paksaan. Sekurang-kurangnya inilah yang saya alami dan saya jalani ketika menerima perutusan yang diberikan. Bahwa saya diutus. Makna perutusan artinya dipercayakan untuk mewartakan sukacita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang amanat agung. Yakni perutusan yang diserahkan Yesus kepada para muridnya. Yesus bersabda, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil dari kata Yunani Evangelion yang berarti kabar gembira atau kabar baik. Perutusan para murid dan menjadi perutusan kita juga adalah untuk menjadi kabar baik. Mengabarkan kabar gembira. Menjadi sukacita, menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk menjadi pewarta sukacita, tentu yang mewartakan harus mengalami dulu sukacita. Karena kalau pewarta tanpa pernah mengalami, hanya mirip seperti sales atau pramusaji yang menjajakan jualan mereka tanpa pernah mencobanya. Wah, sales kan atau pramusaji kan kalau ditanya, yang enak yang mana? Wah, ini enak Pak, ini enak, ini enak. Tapi kalau ditanya, emang pernah coba sampean? Belum. Kata orang itu enak ya. Untuk menjadi pewarta Injil, kita harus membaca firman, mengalami Tuhan sebagai sumber sukacita sejati. Dan Tuhan akan meneguhkan tugas perutusan kita dengan tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang yang percaya. Dikatakan demikian, mereka akan mengusir setan, berbicara dalam bahasa yang baru, memegang ular, minum racun maut, dan tidak mendapat celaka. Menyembuhkan orang dengan meletakkan tangan atasnya. Saya sungguh merasakan dan mengalami tanda-tanda yang menyertai ini selama menjalani perutusan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kisah perutusan Yesus ini diakhiri dengan pernyataan, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Maka buat saya jangan lagi ragu, jangan lagi khawatir dan cemas dalam mewartakan kabar gembira. Sebab tangan Tuhan senantiasa menyertai kita. Selamat berbenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.